Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit berjerak jeduk di aplikasi Leap-Motion seperti yang udah ketampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya. Kalian bisa langsung aja download lewat link yang ada di deskripsi. Oke, dan sini juga udah ada detik bitnya. Kalian bisa cek-cek langsung aja di deskripsi. Dan langsung aja kalian masuk di bagian awal video. Setelah itu kalian bisa klik tanda plus dan kalian bisa pilih yang teks. Nah, setelah itu di sini kalian bisa masukkan teks terserah kalian atau kalian bisa ikut kayak aku. Lalu untuk warnanya sendiri kalian ubah jadi warna putih dan buat ukurannya kalian atur jadi 28. Dan untuk teksnya aku pilih yang begalo reguler dan kalian ketengahin teksnya. Nah, kalian klik yang centang, setelah itu kalian potong di detik 01.21, klik move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, dan kalian bisa ubah jadi 4,0. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian tengah di detik 00.26. Nah, di sini kalian atur jadi 680 atau kalian pasin aja sama teksnya. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal dan kalian kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, masuk di pertengahan keyframe akhir dan kalian kasih kurva kedua fullin ke bawah. Oke, setelah itu kalian kembali dan kalian masuk di bagian efek, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ombak-ambing, pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi negatif 90,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi, kalian kasih keyframe di bagian akhirnya. Nah, di sini kalian ubah jadi 0. Setelah itu kalian kasih keyframe di bagian awal dan kalian ubah jadi 2,50 atau 2,50. Lalu kalian masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, dan bagian di awal ubah jadi 115. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa kasih kurva kayak gini. Kalian bisa ikutin kayak aku, hampir full semuanya. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali. Kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di bagian blur dan cari efek yang namanya buram gerak. Klik yang pengaturan standar. Nah, untuk tone-nya kalian atur jadi 2,50. Dan setelah itu untuk skalanya kalian nonaktifkan atau kalian offin. Oke, setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya paparan atau exposure gamma. Klik yang pengaturan standar. Nah, di bagian exposure-nya ubah jadi 1,00 dan di bagian gammanya kalian ubah jadi 0,880. Lalu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, cari efek yang namanya fade in or out, klik yang pengaturan standar. Nah, di bagian I-nya atur jadi 0,30s dan di bagian out-nya ubah jadi 0,20s. Nah, kalau udah sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian tambahkan efek yang namanya rise. Setelah itu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Lalu di bagian tengahnya, di sini kalian bisa kasih keyframe di bagian awal. Nah, di sini kalian bisa ubah jadi negatif 175 dan di bagian akhirnya kalian bisa ubah jadi 210. Nah, setelah itu di bagian panjang kalian atur jadi 0,44. Nah, setelah itu kalian kembali dan kalian naikin efek rise-nya ke paling atas. Nah, setelah itu di detik 01.21 kalian tambahkan satu foto. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 06.11. Nah, setelah itu kalian bisa klik aja fotonya. Lalu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di bagian detik 03.14 sama di detik paling akhirnya kalian biarin jadi 1080, gak usah kalian ubah. Setelah itu di detik bit yang selanjutnya atur jadi 1358. Lalu di detik 05.24 atur jadi 1358. Nah, setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin, sama juga di pertengahan keyframe paling akhir. Nah, di sini kalian kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distort your warp, tambahkan efek yang namanya cermin, klik yang pengaturan standar.
Nah, di bagian detik 03.05 kalian bisa cari. Nah, di sini kalian kasih keyframe, lalu kalian bisa ubah jadi 0,0%. Lalu juga kalian bisa kasih keyframe di detik 04.01, juga di detik 05.15 sama di detik bit yang terakhir. Setelah itu kalian masuk di detik bit di tengahnya, detik 03.14 atur jadi 100, dan juga di detik 05.24 atur jadi 100. Oke, setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal. Nah, di sini kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Nah, dan di sini kalian naikin sedikit. Oke, nah kalau udah gitu kalian salin kurvanya dan kalian bisa tempelkan kurvanya di kurva-kurva yang selanjutnya. Oke, kalau udah gitu kalian langsung aja kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit. Nah, di detik 05.24 kalian klik yang terhapus, pilih media, tambahkan foto yang kedua. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 08.21. Nah, setelah itu kalian masuk di move dan transform dan kalian klik yang di bagian ketiga, masuk di detik 6.11 sama di bagian paling akhir kalian biarin jadi 1080. Dan setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 07.18 atur jadi 1465. Kalian masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, dan di akhir kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Nah, dan setelah itu kalian kembali masuk di efek, klik tambahkan efek yang namanya cermin. Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik 07.25 sama di detik bit yang terakhir. Kalian ubah jadi 0,0%. Lalu kalian kasih keyframe di detik bit yang tengah, ubah jadi 100,0%. Masuk di pertahanan keyframe awal sama di akhir kalian tempel kurva yang tadi kita udah salin. Oke, setelah itu kalian kembali dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Lalu di detik 08.21 tambahkan foto ketiga. Nah, setelah itu kalian bisa panjangin fotonya sampai detik 11.01. Kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di detik awal sama di detik bit yang terakhir. Biarin jadi 1080,0. Setelah itu kalian kasih keyframe di detik bit yang kedua, kalian atur jadi 1365. Lalu di detik bit yang selanjutnya kalian atur jadi 1610. Dan setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang selanjutnya atur jadi 2005. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di pertengahan keyframe awal. Nah, di sini kalian bisa klik kurva yang bagian kedua. Setelah itu kalian bisa turunin ke bawah sampai sini. Kalian klik yang salin kurva dan kalian bisa tempelkan di kurva-kurva yang selanjutnya. Nah, kalau udah gitu kalian kembali masuk di bagian kedua, kasih keyframe di bagian awal sama di akhir, biarin jadi 0 derajat. Setelah itu kalian masuk di detik bit yang selanjutnya, atur jadi 5 derajat. Selanjutnya atur jadi negatif 5. Dan selanjutnya kalian atur jadi 7. Nah, kalian langsung aja masuk di bagian pertengahan keyframe dan kalian bisa tempelin kurva-kurva yang udah kita salin tadi. Nah, selanjutnya kalian bisa langsung aja kembali masuk di bagian pertama, kasih keyframe di awal sama di akhir, lalu di detik bit yang selanjutnya kalian geser ke bagian pojok kiri bawah. Di detik bit yang selanjutnya kalian geser ke bagian kanan di pertengahan kedua titik tadi. Nah, setelah itu di detik bit yang selanjutnya kalian naikin ke bagian atas melebihi titik yang pertama. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian tempelkan kurva-kurva yang udah kita salin tadi di awal. Nah, kalau udah gitu semuanya, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah, di detik 11.01 kalian klik terhapus, pilih yang kotak dan kalian regangkan ke area komposisi. Nah, lalu kalian potong di detik 11.27, masuk di bagian color and fill. Kalian pilih yang di bagian ketiga, klik yang di bagian tengah, lalu di warna pertamanya kalian ubah jadi putih dan warna keduanya ubah jadi hitam. Lalu untuk yang titik di pojok kiri atas kalian tarik ke bagian tengah. Kalau udah gitu, sekarang kalian langsung aja kembali dan kalian masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan bagian di akhir ubah jadi 0%. Oke teman-teman, kalau udah gitu, sekarang kalian langsung aja kembali dan kalian masuk di bagian foto paling awal. Lalu kalian klik fotonya, masuk di bagian efek, klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di distortion wave, tambahkan efek yang namanya upin. Kalian klik ya pengaturan standar.
Nah, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Masuk di move photo transform, tambahkan efek yang namanya ombang-ambing. Lalu kalian kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 90,0 derajat. Dan kalian bisa kasih keyframe di bagian akhirnya, ubah jadi negatif 80,0 derajat. Itu kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,30 Hz. Lalu kalian masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0, dan di bagian awal, ubah jadi 65. Oke teman-teman, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya buram gerak. Setelah itu kalian klik tambahkan efek, masuk di gambar dan tepi, tambahkan efek yang namanya glow scan. Lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Lalu di bagian thresholdnya kasih keyframe di awal, ubah jadi 0, dan di akhirnya kalian bisa ubah jadi 1,00. Lalu kalian masuk di bagian feather, atur jadi 4,00, dan di bagian smoothingnya atur jadi 0,15 atau 0,15. Oke teman-teman, kalau udah gitu, sekarang kalian kembali dan kalian bisa salin efeknya. Kalian tempel di foto yang selanjutnya, kalian hapus efek cermin yang di bagian bawah sama glow scan. Kalian klik tanda mata pada cermin dan di sini kalian bisa salin efek, lalu kalian aktifkan kembali. Nah, setelah itu kalian bisa tempel secara manual biar efek cermin yang tadi awal udah kita tambahin nggak berubah. Kalian bisa tempelkan satu-satu kayak gini untuk semua foto yang ada di foto yang pertama, atau kalian langsung tempelkan juga di untuk foto yang kedua juga nggak apa-apa karena efeknya sama. Nah oke, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa cek dulu. Oke, sekarang kalian masuk di detik 05.24 dan kalian klik efek, klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya ubin. Setelah itu mirrornya kalian aktifkan dan kalian bisa kembali klik tambahkan efek, masuk di matte or max or key, cari efek yang namanya luma key. Nah kalau udah gitu, sekarang di sini kalian kasih keyframe di bagian akhir, biarin jadi 0,000 dan di awal ubah jadi 1,000. Nah setelah itu di bagian feathernya atur jadi 0,070. Nah selanjutnya di sini kalian masuk di bagian foto paling awal, kalian bisa salin efek dan kalian tempelkan di foto awal ke 2.6.11, hapus cermin yang di bagian bawah. Nah setelah itu kalian kembali dan kalian klik foto yang di detik 5.24 bagian bawah, hapus cermin paling atas, klik yang salin efek dan kalian kembaliin lagi. Nah kalau udah gitu kalian tempelkan di semua foto yang ada di foto kedua sampai selesai. Nah buat foto yang ketiga efeknya beda lagi. Lalu di detik 8.21 kalian klik yang efek, klik tambahkan efek. Nah setelah itu kalian bisa masuk di bagian distorsi orb, tambahkan efek yang namanya ubin dan mirrornya kalian jangan lupa untuk aktifkan. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek yang namanya ombang-ambing. Lalu di bagian sudutnya kasih keyframe di awal, ubah jadi 115. Dan setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 5,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 1,00. Dan kalian masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, dan di awal kalian bisa ubah jadi 75. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek yang namanya ombang-ambing. Nah di bagian sudutnya kalian kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 180. Lalu di bagian akhirnya ubah jadi negatif 33,0 derajat. Nah setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 1,00. Dan kalian masuk di bagian magnitude, kalian kasih keyframe akhir, ubah jadi 0. Dan setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 100. Nah oke, kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di pertengahan keyframe-nya, kalian bisa kasih kurva ketiga dan kalian naikin setengah. Selanjutnya kalian bisa kembali klik tambahkan efek, kalian masuk di gambar dan tepi, tambahkan glow scan. Kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 0, dan di akhir kalian bisa ubah jadi 1,00. Masuk di feather, atur jadi 4,00, dan di bagian smoothing ubah jadi 0,15. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya buram gerak. Setelah itu kalian bisa naikin di bagian atasnya glow scan. Nah lalu kalian klik tanda mata pada glow scan dan setelah itu kalian bisa salin efek, lalu kalian aktifkan kembali. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa tempelkan
efeknya satu-satu di foto di belakangnya, foto yang ketiga sampai selesai. Nah, dan setelah itu kalian langsung aja masuk di bagian foto detik 05.15. Kalian klik fotonya, klik efek, masuk di bagian cermin paling atas, dan di sini kalian bisa salin efeknya. Nah, kalau udah gitu, di sini kalian bisa langsung aja tempelkan di foto detik 09.17 sama di foto paling akhir di bagian foto ketiga. Dan setelah itu cerminnya kalian naikin ke bagian paling atas. Nah, dan kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di foto tumpuk di bagian bawah. Kalian klik foto yang di bagian bawahnya di detik 05.24. Nah, kalian klik efek dan kalian pilih cermin paling atas, kalian bisa salin efek. Dan kalau udah gitu, sekarang kalian tempelkan di foto detik 10.05. Seperti biasa, kalian bisa tempelkan efek cerminnya, lalu kalian bisa naikin efeknya ke bagian paling atas. Nah, dan kalau udah gitu, sekarang kita bisa cek dulu videonya. Oke, nah setelah itu kalian bisa masuk di detik 01.00 dan kalian bisa klik tanda plus, pilih yang kotak, dan setelah itu kalian bisa klik titik 3 di bagian pojok kanan atas. Kalian pilih yang regangkan ke area komposisi. Setelah itu di sini kalian bisa potong di detik 02.10. Lalu kalian bisa potong di bagian tengah di detik 01.21. Klik persegi panjang di awal, klik efek, klik tambahkan efek yang namanya salin latar belakang di bagian lainnya. Lalu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk di distorsi warp, tambahkan efek yang namanya ubin. Setelah itu mirrornya kalian jangan lupa aktifkan. Lalu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, masuk di distorsi warp, tambahkan efek yang namanya lengkungan gelombang. Klik yang pengaturan standar. Nah, setelah itu kalian kasih keyframe di bagian awal dan kalian bisa ubah jadi 0,66. Nah, setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 1,00. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, setelah itu kalian bisa kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian kembali masuk di bagian sudut dan kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian jarak dan setelah itu kalian atur jadi 8,5. Oke, setelah itu kalian masuk di bagian magnitude, kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, di bagian akhir, ubah jadi 4,5 dan kalian kasih keyframe juga di bagian awal, ubah jadi 0,0. Masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian klik titik 3 dan kalian bisa pilih yang gandakan. Klik lengkungan gelombang di bagian bawah, masuk di bagian sudut dan di sudutnya kalian bisa atur jadi 25,0 derajat. Nah, oke, setelah itu kalian bisa langsung aja salin efek dan kalian tempelkan di belakangnya. Lalu kalian hapus lengkungan gelombang di bagian bawah, klik lengkungan gelombang. Masuk di bagian tahap akhir, ubah jadi 2,00. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian bisa masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di bagian tengah, ubah jadi kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian bisa gandakan. Lalu kalian klik yang di bagian bawah. Nah, kalian masuk di bagian sudut, ubah jadi 25,0 derajat. Kita cek dulu. Nah, kalian masuk di bagian magnitude-nya, kalian ubah keyframe yang di awal sampai di akhir. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Kita cek lagi. Oh iya, kalian bisa kembali dan kalian masuk di bagian lengkungan gelombang yang di bagian atas. Kita kan tadi belum ubah untuk magnitude-nya, jadi kalian ubah terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalian kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin dan sekarang kalian bisa cek. Nah, dan kalau udah sesuai, sekarang kalian masuk di detik 08.04, klik tanda plus, pilih yang kotak, regangan ke area komposisi, dan kalian panjangin sampai detik 09.09. Lalu kalian potong di bagian tengah detik 08.21. Kalian klik yang bagian awal, klik efek, tambahkan efek yang namanya salin latar belakang, klik tambahkan efek lagi, dan kalian tambahkan efek yang namanya putar upin hexagon di bagian distorsi warp. Klik yang pengaturan standar, lalu di bagian rotasinya kasih keyframe di awal. Nah, di sini kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat dan di bagian akhir ubah jadi 20.
masuk di pertengahan keyframe, dan kalian kasih kurva kedua, fullin ke bawah. Lalu kalian bisa kembali masuk di bagian pusaran, kasih keyframe di awal, biarin jadi 0 derajat, dan di bagian akhir ubah jadi negatif 360 derajat. Nah setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Oke, nah kalau udah gitu kalian bisa kembali masuk di bagian ukuran, atur jadi 150,0. Nah, kalian scroll ke bawah dan kalian aktifkan untuk screen space. Kalian klik titik 3 dan setelah itu kalian bisa gandakan untuk putar ubin hexagon. Kalian tambahkan efek lagi dan kalian tambahkan efek yang namanya ubin, mirrornya jangan lupa kalian aktifkan. Nah, setelah itu di sini kalian naikin efek ubin ke paling atas. Lalu di sini kalian salin efek dan kalian tempelkan di persegi panjang selanjutnya. Masuk di bagian putar hexagon, untuk rotasinya kalian balik. Dan untuk kurvanya kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian masuk di bagian pusaran. Untuk keyframe-nya kalian balik, yang di awal kalian ubah yang di akhir. Untuk kurvanya kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian kembali hapus yang putar ubin hexagon bagian bawah dan kalian gandakan untuk yang bagian atas. Nah kita cek dulu. Oke, kalau udah sesuai, sekarang kalian bisa langsung aja masuk di bagian awal video, klik Teraplas, pilih yang kotak, kalian klik yang regangan ke arah komposisi, dan kalian gandakan sampai jumlahnya jadi ada 3. Nah, setelah itu kalian panjangin ketiga persegi panjangnya sampai di akhir video. Nah, ini untuk coloring, buat kalian yang nggak mau pakai coloring juga nggak apa-apa. Nah, kalian klik yang paling bawah, klik efek, tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Nah setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek lagi, kalian tambahkan efek yang namanya paparan atau exposure gamma. Kalian klik yang pengaturan standar. Nah di bagian exposure-nya kalian atur jadi negatif 1,10. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya Gaussian blur di bagian blur. Kalian klik yang pengaturan standar. Nah di bagian kekuatannya ubah jadi 0,200. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa masuk di blending dan opacity, pilih yang perbedaan, klik yang subtract. Nah setelah itu kalian masuk di bagian kedua, kalian masuk di color and fill, pilih yang bagian ketiga, klik yang di bagian tengah. Nah untuk warna yang pertama ubah jadi putih dan di akhir ubah jadi hitam. Oh ya sebelumnya kalian nonaktifkan dulu yang bagian ketiga, masuk lagi di color and fill dan kalian tarik untuk warna putih ke tengah. Dan untuk warna hitam yang ada di pojok kanan bawahnya kalian tarik ke pinggir. Nah dan kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali masuk di blending dan opacity, pilih yang contrast, klik yang overlay. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali klik yang bagian ketiga, kalian aktifkan tanda matanya, klik efek, klik tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Nah setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya ambang. Lalu kalian bisa klik yang pengaturan standar. Nah di bagian thresholdnya atur jadi 0,70 atau 0,70. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian masuk di bagian move atau transform, tambahkan efek yang namanya regangkan sumbu. Klik yang pengaturan standar. Nah di bagian skalanya atur jadi 13,00. Lalu kalian bisa klik titik 3 dan kalian gandakan. Klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di bagian blur, cari efek yang namanya Gaussian blur. Dan di bagian kekuatannya kalian bisa fullin jadi 2,000. Kalian kembali, kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya peta spektral, dan kalian klik yang pengaturan standar. Nah setelah itu kalian langsung aja masuk di bagian warna 1 dan warna 2 nya kalian ubah jadi warna biru. Lalu kalian bisa aktifkan untuk skala kecerahannya. Nah kalian kembali, lalu kalian bisa klik tambahkan efek, kalian masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya pergeseran hue di bagian atas peta spektral, lalu kalian klik yang pengaturan standar. Nah setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, kalian bisa atur jadi 232,0 derajat. Nah setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian paling akhir dan kalian bisa atur jadi 1 kali plus 310. Nah setelah itu kalian langsung aja kembali masuk di blending dan opacity, pilih yang cerahkan, pilih yang screen. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di awal video dan kalian bisa cek videonya.
Oke teman-teman, langsung aja kita bisa ekspor videonya. Oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.